Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita siap belajar. Kali ini kita akan belajar tentang energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah energi yang digunakan untuk menggantikan energi fosil. Energi tersebut merupakan energi terbarukan. Macam-macam sumber energi alternatif antara lain, yang pertama matahari, yang kedua air, sedangkan yang ketiga adalah angin, yang keempat gelombang air laut, yang kelima panas bumi atau biasa orang menyebutnya adalah geotermal. Sedangkan yang kelima adalah bahan bakar bio. Kita akan membahasnya satu persatu. Mulai yang pertama adalah energi matahari. Matahari dapat dimanfaatkan secara langsung, baik energi cahayanya maupun energi panasnya. Untuk energi cahaya dari matahari dipergunakan untuk penerangan, sedangkan energi panas digunakan untuk pengeringan. Sedangkan pemanfaatan energi matahari yang secara tidak langsung dengan menggunakan solar cell atau panel surya. Cara kerja panel surya adalah cahaya matahari ditangkap oleh panel surya, kemudian melewati cas dan arus disimpan pada baterai. Baterai ini dihubungkan dengan inverter. Arus dari inverter inilah yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan listrik. Sumber energi yang kedua adalah air. Air juga dapat dimanfaatkan secara langsung, yaitu misalnya untuk transportasi. Pemanfaatan yang tidak secara langsung atau pemanfaatan tidak langsung adalah pembangkit listrik tenaga air. Cara kerja pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah secara sederhananya air dari bendungan atau dari waduk dialirkan dan memutar turbin. Turbin yang berputar, dia akan memutar generator. Generator inilah yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan dan dialirkan ke rumah-rumah. Sumber energi berikutnya adalah energi angin. Sumber energi yang ketiga. Angin bisa dimanfaatkan secara langsung, misalnya untuk menggerakkan kapal layar. Sedangkan contoh pemanfaatan yang secara tidak langsung adalah untuk pembangkit listrik tenaga angin. Cara kerjanya adalah hembusan angin memutar bilah-bilah pada kincir angin, dan bilah-bilah yang berputar tersebut memutar turbin yang berada di bagian belakang kincir. Turbin menggerakkan generator. Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan itu disimpan dalam baterai, kemudian dialirkan untuk digunakan memenuhi kebutuhan listrik. Sumber energi yang keempat yaitu gelombang air laut. Energi gelombang air laut dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga ombak laut atau PLTOL. Cara kerjanya adalah pompa
hidrolik yang bertekanan terpompa oleh adanya gerakan dari gelombang air laut. Pompa tersebut menekan ke arah generator sehingga generator berputar. Generator tersebut menghasilkan energi listrik dengan cara mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan disimpan sebelum digunakan untuk kebutuhan listrik. Sumber energi alternatif berikutnya adalah panas bumi atau geotermal. Panas bumi atau geotermal dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Cara kerjanya adalah panas yang ada di dalam perut bumi, di dalam magma, akan mendapatkan rembesan air hujan bertahun-tahun. Air inilah yang membentuk uap di dalam perut bumi. Uap tersebut kemudian dialirkan melalui sumur bor. Dari sumur bor tersebut, uap air dialirkan melalui separator. Di separator, uap tersebut dipisahkan antara uap air dan air. Untuk airnya dikembalikan lagi ke dalam bumi, sedangkan untuk uap airnya dialirkan ke scrubber untuk dibersihkan dari kotoran. Selanjutnya, uap yang sudah bersih dialirkan untuk menggerakkan turbin. Turbin memutar generator. Generator inilah yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan kemudian disimpan. Energi listrik inilah yang dialirkan ke rumah-rumah dan dimanfaatkan oleh kita semua. Kita bicarakan energi yang berikutnya, yaitu bahan bakar bio. Bahan bakar bio berasal dari makhluk hidup. Yang pertama adalah bahan bakar biodiesel, yaitu bahan bakar pengganti solar, yaitu digunakan untuk kendaraan berbahan bakar solar. Bahan untuk membuat biodiesel antara lain minyak biji jarak. Yang kedua, minyak biji nyamplung. Yang ketiga, minyak biji kelapa sawit. Yang keempat, minyak kemiri. Dan dari kacang tanah. Untuk pemanfaatan dari biodiesel bisa dimanfaatkan secara langsung sebagai pengganti solar. Bahan bakar bio berikutnya adalah bioetanol, yaitu campuran bahan bakar bensin digunakan pada kendaraan berbahan bakar bensin. Bahan untuk membuat bioetanol antara lain jagung, yang kedua gandum, yang ketiga tebu, yang keempat jerami dan umbi-umbian. Bahan bakar ini dapat digunakan setelah melalui proses fermentasi dan penyulingan. Bahan bakar bio berikutnya adalah biomasa. Bahan bakar biomasa biasanya berasal dari limbah. Misalnya limbah jagung, limbah kedelai, kemudian rami dan sekam. Bahan bakar ini dapat digunakan setelah melalui proses konversi. Bahan bakar bio selanjutnya adalah biogas, yaitu bahan bakar yang berasal dari ampas atau kotoran organik yang menghasilkan gas. Diproses
melalui proses fermentasi. Dapat dimanfaatkan untuk menyalakan kompor maupun sebagai pembangkit listrik. Cara kerjanya adalah kotoran sapi dimasukkan ke dalam bak penampungan dan dicampur dengan air, kemudian diaduk sehingga menjadi lumpur. Lumpur dari kotoran sapi tadi kemudian dialirkan ke digester. Di sini dalam digester, kotoran sapi mengalami fermentasi. Setelah 6 jam, gas metana di dalam digester terbentuk dan ditampung dalam penampungan. Gas metana tersebutlah yang dapat digunakan untuk menyalakan kompor ataupun untuk menyalakan lampu atau pembangkit listrik. Sedangkan sisa-sisa kotoran sapi setelah 50 hari terdorong keluar dan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Sedangkan gas metana dialirkan melalui pipa dan dapat digunakan untuk menyalakan kompor maupun untuk menyalakan lampu. Nah, anak-anakku semua, itulah materi tentang energi alternatif dan sumber-sumber energi alternatif. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.